Kalau mobil tua itu kalau kita nggak benar-benar teliti capek bos. Capeknya apa? Bener-bener mogok. Tapi kalau kita bisa merawat, ya kemungkinan dipakainya juga nyaman. Misalkan overhead di jalan panas itu, jangan buka sekaligus ini bosku tutupnya. Jadi ada dua step jadi posisinya. Ini posisi. Nah kedua nih bosku, kadang mobil-mobil tua ini kendalanya pasti berbet. Kadang-kadang digas hidup itu kendalanya Oke, umumnya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih, kita kembali lagi bersama SPM nih. Hari ini SPM mau berbagi pengetahuan tentang apa ini? Kita tanya langsung kepada ownernya SPM. Sore bosku. Halo bosku. Hari Biasa, ini ada pekerjaan apa nih? biasa. Kalau mobil tua mah bosku, kalau mobil tua mah harus sering-sering dicek. Nah ini udah lama nih, udah lama nggak pernah dilihat kondisi radiatornya. Jadi rencananya mau saya kuras nih, sekalian ini tutorial nih buat bosku yang punya mobil tua gitu. Langkah-langkahnya ya pengecekan mobil tua seperti itu, kita harus sering kondisi air radiatornya harus kita cek, pengapiannya harus kita cek, karbunya itu. Dan ini bisa dilihat nih bosku nih. Wah, ini posisi kotor banget tuh. Nanti akan kita kuras. Jadi sekalian kita video tutorial, lihat tuh. Siap-siap. Tanah semua. Nih, lihat airnya bosku. Kelihatan nggak? Coklat. Ini sama aja tanah merah ini. Butuh waktu berapa lama ya untuk pengurasannya? Kalau nguras sih ya nggak nyampe 2 jam lah. Tergantung mobilnya juga sih. Cuman kan kalau untuk kuras radiator kan umumnya sama lah. Tutorialnya kita lepas pembuangan air yang di bawahnya. Nah, lihat nih. Nah, cuman ini bosku nih ada trik nih. Pada saat mobil panas, kalau kadang kan kalau buka air radiator, buka tutup radiator langsung nyembur ya. Nyembur air nih. Ini ada, jadi buat yang belum paham nih bosku. Nah, kalau posisi mobil panas nih bosku, ini bisa dilihat nih. Kalau posisi mobil panas, buka tutupnya jangan langsung sekali bosku, sedikit aja. Nah, walaupun dia nyembur, ini nggak bakal mental tuh, kan? Ini posisi nutup, kita buka nih. Nah, walaupun air nyembur, tapi dia nggak bakal nyembur ke atas, karena masih ketahan. Kedua kali, baru dia selepas. Nah, kadang kan yang nggak paham nih, buka radiator pada saat overhead di jalan gitu. Ngecek air radiator, bukanya langsung sekaligus, langsung gini. Wah, ini bisa nyembur ke muka. Bisa habis semua muka. Biar lebih safety ya. Lebih safety. Jadi fungsinya tutup radiator ini ya sangat penting. Kadang-kadang kalau tutupnya bermasalah juga, sering juga overhead. Cuman gara-gara tutupnya. Jadi makanya harus sering-sering lihat juga tutupnya, bosku. Kali ini kita akan langsung kuras, bosku. Jadi mau saya lepas bawahnya. Lumayan cukup rumit ya bosku. Rumit nih. Wah, yang baru-baru ya rumit, kalau nanti kalau udah biasa sih. Nah, saya lihat tuh, long. Biarin aja kebuang. Saya nyalain air dulu, air keran. Kalau mau lebih bagus, pakai mesin air nih, campurin ini airnya biar langsung kenceng. Ini karena nggak ada, ya kita langsung aja. Tuh, coklat.
Nah, kalau mau misalkan dari air biasa nih, dari air biasa mau ganti ke air radiator coolant harus dikuras dulu, Bosku. Harus dikuras benar-benar airnya udah bersih, baru air coolantnya dimasukin. Air apa aja sih yang bagus buat perawatan mobil tua untuk radiatornya, Bosku? Sebenarnya semua air juga itu bagus, Bosku. Mau air biasa, mau air tetesan AC, pakai coolant itu bagus. Yang nggak bagus itu yang jarang dicek radiatornya. Tahu-tahu kering pakai jalan overhead aja di jalan. Tapi kalau mobil ini sih pakai air biasa, Bosku. Karena kenapa pakai air biasa? Ya memang rencananya ini tangan ini udah gatal ya, Bosku. Udah pengen saya bongkar aja mesin. Jadi rencananya mau di upgrade, mau turun head setengah, mau kita cek ini kondisi pistonnya, kondisi ring seher, kondisi klepnya mau saya cek. Tangan udah gatel, cuman waktunya belum sempat, Bosku. Nanti pada saat saya bongkar mesin, dari proses bongkar sampai awal nanti kita videoin juga. Nah, kalau udah seperti ini, Bosku, udah lumayan agak bersih kolong. Ini kita buka nih selangnya. Mana tangnya? Nah, buka nih. Bisa dilihat kotor. Tanah semua ini. Kurang kelihatan nanti tempat terang. Udah seperti ini, selang masukin sini, Bosku. Selang masukin. Dia tetap keluar dari bawah. Tuh, kotor banget tuh. Saya hidupin dulu mesinnya. Chair. Jadi biarkan mesin nyala, sambil jalan nih. Kalau pakai ini airnya kencang lebih bagus, Bosku. Lebih bagus pakai mesin air lagi. Oh, kotor bawah. Sebenarnya mesin masih enak, Bosku. Untuk mesin bisa dibilang masih enak lah untuk mesin. Cuman kalau saya bawanya gatel aja. Ya semenjak di tangan saya kan ini belum di servis. Jadi saya mau saya angkat semua headnya, saya bersihin sekalian mau di porting polish, Bosku, biar lebih enak tarikannya. Butuh waktu berapa menit, Bosku? Kira-kira sampai airnya benar-benar bersih, sambil digas sedikit-sedikit. Masih kotor. Tutupnya pakai sendal jepit. Tutup biar lebih menarik. Oh, lebih menarik tapi hilang. Pas jalan, kata saya nih oli kenapa berceceran di jalan, ketaunya tutupnya nggak ada, hilang. Ya, kelebihan dari mobil tua, Bosku. Adanya sendal jepit, pakai sendal jepit dulu, Bosku. Masih kotor.
Jadi ini fungsinya biar kerak atau kotoran di dalam mesin itu keluar semua, bosku. Ada kotoran mesin. Jadi ketahuan juga nih kalau sirkulasinya bagus, nggak mampet, air keluar dari pembuangan. Tapi kalau sirkulasinya nggak bagus, air nggak bakal keluar dari golong. Matikan dulu. Nah, kira-kira di rasa udah bagus, kita pasangin lagi, bosku. Ini bagusnya kalau ini dilem lagi, bosku. Tapi kalau nggak bocor sih nggak masalah. Misalkan pada saat ditempelin bocor, ya harus dilem. Tapi disarankan sih dilem. Tutup dulu, kalau udah penuh kita buka lagi. Jadi sampai benar-benar penuh. Ini penuhnya nipu, bosku. Penuhnya kalau pada saat nanti mesin dihidupin. Oh, boh. Sana. Sana dulu, basah. Sana dulu. Nah, lihat nih airnya udah bersih. Nah, habis gini kita hidupin lagi. Aja nih. Nah, kan berkurang nih. Isi lagi nih. Harus benar-benar sabar. Setelah penuh, kita buka lagi pembuangannya sekali lagi ya, bos. Kita buka lagi pembuangan. Ambil kita isi. Jadi benar-benar keraknya harus benar-benar bersih. Kalau dirasa udah yakin, baru tutup.
Nah, bosku, kalau head ada masalah, ada kebocoran nih, ketahuan dari gelembung-gelembung di sini, bosku. Biasanya kan kalau di akuarium suka ada gelembung, gimana ya, gelembung kecil kayak udara gitu ya, gelembung. Nah itu berarti headnya ada masalah nih, pakinya. Kalau nggak pakinya berarti ada sesuatu yang nyumbat, bosku. Nah itu wajib dibongkar headnya sebelum terlambat. Ini masih aman nih, jadi dia belum ada gelembung-gelembung kecil, gelembung kayak apa ya, apa sih, Buat oksigen akuarium gitu ya. Nah, kayak gitulah gelembungnya, bisa dilihat nih. Ini aman nih posisinya, kalau masih gelembung ini aman. Terus kita tutup dulu, airnya berkurang nggak. Kita biarkan panas 5 menit apa sampai 10 menit sampai benar-benar panas. Kita biarkan dia merokok dulu, bos. Nah ini udah ada 10 menit nih, bosku. Yang tadi saya bilang ini buat pemula, bosku. Buat pemula dan materi kayak gini. Mungkin kalau yang udah senior udah tahu, ini khusus pemula. Kalau pada saat mobil panas atau radiator panas, buka tutup radiator jangan sekaligus, bosku. Karena kenapa, bisa nyembur. Biasanya kan kalau pada saat mobil overhead kan panas, panik, bosku. Biasanya kan panik, langsung buka sekaligus saja tutupnya, itu bisa meledak, bosku. Tapi kalau bukanya seperti ini, saya matikan dulu mesin. Misalkan overhead di jalan panas, itu jangan buka sekaligus ini, bosku, tutupnya. Jadi ada 2 step. Jadi posisinya ini posisi panas nih ya, kita buka sekali aja gini. Nah ini nggak bakal nyembur, bos. Jadi udara atau gasnya kebuang dulu. Ini karena belum begitu panas, jadi nggak nyembur nih. Step keduanya baru terakhir, buka lagi, tek, baru bisa. Dan air radiator tidak berkurang, masih ada di titik. Jadi aman. Nah, untuk mobil-mobil tua, bosku, kalau kita punya mobil tua tidak bisa perawatan sendiri, udah pasti pengeluarannya lebih besar, bosku, lebih besar daripada mobil setoran. Kalau mobil setoran sebulan 5 juta. Tapi kalau mobil tua, bosku, sebentar-bentar ke bengkel bisa-bisa lebih dari 5 juta per bulan, bosku. Nah, makanya sebelum beli mobil tua, kita harus pikir-pikir dulu, bosku. Terutama ini buat pemula nih yang baru mau punya mobil, minimal paham. Nah, kedua nih, bosku, kadang mobil-mobil tua ini kendalanya pasti berbet. Kadang-kadang digas hidup. Itu kendalanya umumnya nih, bosku, adanya di tangki. Tangki itu kotor. Tangki pasti kotor, yang namanya sebentar hidup, terus mati, hidup, terus kadang-kadang berbet. Dikuras, bosku, tangkinya. Kebetulan ini belum dikuras nih tangkinya. Nanti akan saya bikin video tutorial lagi next berikutnya, kita kuras. Bayangkan ini tangki ini dari tahun 86 nih, mobil saya belum lahir ya, bosku. Dari tahun 86, hampir 40 tahun ya, bro. Iya benar. Hampir 40 tahun. Lebih tuan mobil. Nah, kalau yang punya awal-awal dia ngerawat, kalau nggak ngerawat, nah kayak kita nih. Jadi wajib tangki wajib dikuras. Terus pompa bensin wajib dicek. Karena kenapa, kalau pompanya bermasalah juga itu akan jadi berbet. Kadang-kadang mesin mati-mati. Kayak ini kan water pumpnya kan aslinya kan di dalam tangki. Ini saya dapat udah rubahan nih, bosku nih. Pompa bensinnya ini udah rubahan. Ini originalnya Pristeg ini aslinya itu ada di dalam tangki.
Nanti akan kita cek. Jadi perawatan mobil tua itu yang kita perhatikan suplai bensinnya lancar atau tidak. Kedua, kita cek karbunya bermasalah atau tidak. Ya, terus seperti inilah hal-hal yang kecil kayak air radiator kita harus sering cek, minyak power steering bagi yang sudah power steering, minyak rem jangan sampai habis karena kalau mobil tua itu kalau kita nggak benar-benar teliti capek bos. Capeknya apa? Bener-bener mogok. Tapi kalau kita bisa merawat ya kemungkinan dipakainya juga nyaman. Dan memang ini rencananya mesin ini kan mau di-upgrade bosku, mau di-upgrade. Mungkin next berikutnya mesin akan saya bongkar atau saya turunin karena basic basic saya memang di mesin bosku, basic di mesin, makanya di tangan gatel nih pengen ngebongkar aja ya, minimal nggak mesti wah lah harus dipasang turbo atau apa, enggak, yang penting kondisi mesin dalamnya bersih aja. Ini sih mesin nggak ada masalah, cuman berhubung saya bisa gitu sedikit bosku karena pernah lama kerja di bengkel, jadi kita ngerti. Nanti akan kita bongkar cylinder headnya, akan kita porting polish lagi biar tenaganya lebih enak. Dan memang ini kendalanya karbunya udah kurang-kurang begitu enak nih karbunya. Mungkin next selain waktu akan saya bongkar nih bosku karbunya. Jadi tuh bosku hal-hal yang wajib di mobil tua yang harus diperhatikan. Uh, Saluran bensin itu nomor satu harus diperhatikan. Kedua pengapian, koilnya, kabelnya seperti ini bosku. Ini kabel-kabel begini nih sebenarnya udah nggak layak nih bos, udah nggak layak dan memang harus diganti. Karena kenapa? Berhubung ini mobil juga belum dibawa kemana-mana gitu, saya juga belum sempat bongkar. Tapi next ini akan overhaul, akan turun total, dan semuanya ini body apa ruangan mesin ini kan dibersihkan bosku. Jadi saya akan bikin project weartuk bosku. Jadi yang timbul itu hanya mesin, aki-aki, boxy kring semuanya hilang bosku. Nanti pada saat dibuka kap mesin hanya mesin yang kelihatan. Nanti di next videonya saya bikin wear talk bosku. Karena saya pernah bikin berapa kali project bikin wear talk. Dulu waktu di bengkel sih sering banget bosku. Semenjak udah nggak kerja di bengkel ya kita kerjaan sendiri dengan ilmu yang sudah kita dapat bosku. Mantap. Mungkin itu aja bosku yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan buat terakhir nih bermanfaat. Manfaat sama kelebihannya merawat radiator untuk mobil tua. Nah kalau buat radiatornya justru itu fungsi utama bosku. Fungsi utamanya apa? Walaupun mesin sehat, pengapian bagus, tapi radiator tidak diperhatikan, itu sering gejalanya itu overhead. Kadang overhead di jalan karena itu seringnya radiator kurang diperhatikan bosku. Jadi walaupun mesin sehat, kalau radiator nggak diperhatikan, tetap bosku pasti bakal ada trouble. Kalau udah di jalan bosku repot, biayanya double bosku, harus panggil mekanik, lebih parahnya harus cari derek. Jadi hal-hal yang mudah seperti ini selagi bisa dikerjakan sendiri kita kerjakan sendiri, wajib dicek. Sebenarnya bukan hanya mobil tua bosku, mobil baru pun, mobil muda pun kalau kita jorok pakainya, jarang kita bersihkan, jarang kita cek, ya bahaya juga. Kuncinya nomor satu bosku, kendaraan ingin nyaman tergantung kita yang merawatnya gimana. Tuh bosku pesan-pesan saya. Kalau mau ada yang ditanyakan bosku, seputar kelistrikan, atur karburator apa bosku bisa komen di kolom komentar. Selagi saya bisa menjawab, kan saya jawab, akan saya jelaskan bosku. Oke. Itu aja bosku, semoga bermanfaat. Kalau ada manfaatnya. Oke, terima kasih bosku. Sama-sama. Dan K2G ayam.